Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran pendidikan Pancasila untuk fase B, yaitu kelas 3. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu hak dan apa itu kewajiban? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasannya. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari hak dan pengertian dari kewajiban. Apa ya kira-kira hak dan kewajiban itu? Oke, langsung saja ya. Dimulai dari hak. Hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya atau mutlak diperoleh oleh setiap orang. Jadi, hak itu merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Nah, itu termasuk hak ya, teman-teman. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Jadi, kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan nih oleh setiap orang atau masing-masing orang, di mana dalam pelaksanaannya itu atau dalam pengerjaannya itu dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang, di mana jika seseorang ingin mendapatkan haknya, seseorang tersebut terlebih dahulu harus mengerjakan kewajibannya. Lalu, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa di sekolah dan juga di rumah. Dimana jika di sekolah kita sebagai warga sekolah dan jika di rumah kita sebagai anggota keluarga. Berikut ini merupakan contoh hak sebagai siswa atau warga sekolah di sekolah. Yang pertama yaitu menerima pelajaran dari guru. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Yang keempat, mendapatkan perlakuan yang adil. Dan yang kelima atau yang terakhir, bertanya dan berpendapat. Selanjutnya, berikut ini merupakan contoh kewajiban sebagai siswa atau warga sekolah di sekolah. Yang pertama yaitu berperilaku baik dan sopan santun. Yang kedua, mematuhi peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menghargai dan menghormati. Yang keempat, merawat fasilitas sekolah. Yang kelima, menjaga kebersihan sekolah. Yang keenam, datang ke sekolah tepat waktu. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, disiplin mengikuti kegiatan sekolah. Nah, beralih dari sekolah, berikut ini merupakan contoh hak sebagai anggota keluarga di rumah. Yang pertama yaitu hak atas identitas, yang kedua hak atas kebebasan, yang ketiga hak atas kasih sayang, yang keempat hak atas kesehatan, yang kelima hak mendapatkan perlindungan, yang keenam hak memperoleh pendidikan, dan yang ketujuh atau yang terakhir hak mengenal orang tua. Sedangkan berikut ini merupakan contoh kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah. Yang pertama yaitu menjaga kerukunan dengan saudara kandung dan orang tua. Yang kedua, membantu orang tua membersihkan rumah. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas sekolah. Yang keempat, menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Dan yang kelima atau yang terakhir, menaati peraturan yang berlaku di rumah.
Kemudian setelah kita menjalankan hak dan kewajiban baik itu di rumah atau di sekolah, apakah ada dampaknya? Ya, betul. Setelah melaksanakan hak dan kewajiban, terdapat dampak yang diperoleh. Dampak tersebut dibagi menjadi dua nih teman-teman, yaitu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, berikut ini merupakan dampak dari pelaksanaan hak. Yang pertama ada dampak positifnya, yaitu keadilan dan kesejahteraan akan merata. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama dapat merugikan orang lain, yang kedua melanggar norma aturan masyarakat, dan yang ketiga atau yang terakhir menimbulkan ketimpangan sosial. Selanjutnya, berikut ini merupakan dampak dari pelaksanaan kewajiban. Di sini ada dampak positifnya, yaitu terciptanya kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua, lingkungan tidak nyaman ditinggali. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sampah menjadi berserakan dan membuang sampah sembarangan. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan atau dibahas di video kali ini. Jadi, kesimpulannya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, di mana jika seseorang ingin mendapatkan haknya atau memperoleh haknya, terlebih dahulu dia harus menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, setelah melaksanakan kewajiban, baru bisa mendapatkan haknya. Kemudian, kita sebagai manusia, baik itu sebagai warga sekolah jika di sekolah, atau anggota keluarga jika di rumah, harus menjalankan hak dan kewajiban yang sudah seharusnya. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Kalau begitu cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang sudah dibahas di video kali ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Semangat terus ya belajarnya.